Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini memang adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Saya akan baca kembali ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi di Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang ke-6 mengatakan demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul itu di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, kehidupan Yesus ada 4 hal yang kita bisa ketahui ya. Yang pertama itu mengenai inkarnasi. Allah menjadi manusia, yaitu namanya Yesus Kristus. Itu inkarnasi. Menjadi. God become man. Ya, itu kehidupan Yesus. Kemudian adalah tentang kebangkitannya. Banyak orang mengatakan, masa Tuhan kalian mati? Tuhan gak bisa mati. Oh iya betul. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia ada Tuhan. Tuhan tidak bisa mati. Yang mati itu siapa? The Son of Man. Kalau Yesus mengatakan, aku adalah anak manusia yang memiliki tubuh. Yang mati itu tubuhnya sebagai korban persembahan untuk menebus dosa manusia. Maka itu kematian dan kemudian dia hidup kembali. Itu kebangkitannya. Kenapa dia bangkit? Karena dia adalah Allah Tuhan yang punya kuasa. Dan Allah Bapa juga membangkitkan dia dari kematian. Kemudian kita lihat berikutnya adalah kenaikannya. Yesus pulang ke surga tidak memakai pesawat angkasa, kan begitu. Dia tidak perlu kereta api yang menjemput seperti Nabi Elia ya ke surga. Nabi yang paling beruntung bisa dijemput ke surga itu memang Nabi Elia. Dijemput pakai kereta api. Nah, Yesus tidak perlu dijemput dengan kereta api, dengan pesawat angkasa. Tapi dengan kuasanya. Saudara lihat, tiba-tiba kan Yesus itu kemudian dia terangkat sendiri. Dan disaksikan oleh murid-muridnya. Mereka kan bingung juga. Tiba-tiba tubuh Yesus itu bisa naik sampai mencapai ke awan-awan dan mereka tidak bisa melihat dia kembali, melihat dia lagi, kan begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini apa yang kita katakan di sini? Tentu ini adalah catatan yang kita dapatkan dari Alkitab. Kisah tentang kenaikan Yesus, ya ini ditulis di dalam Alkitab, bukan omongan orang, cerita-cerita dari satu generasi ke generasi. Nah, ini ditulis oleh tabib Lukas, menulis kitab Kisah Para Rasul. Oh, dia masih hidup pada waktu itu.
Dia menulis apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Dia tulis. Nah, kenaikan Yesus memang sudah ditetapkan atau telah dinubuatkan di dalam kitab suci. Kalau saudara membaca di Mazmur 68, ya, pemazmur ini menulis, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Kita bisa menemukan juga ayat-ayat tentang kenaikan Yesus itu di dalam Lukas 9 ayat 51. Yohanes pasal 6 ayat 62. Nah, coba kita lihat Lukas 9:51. Apa yang ditulis oleh tabib Lukas? Lukas ini bukan murid Yesus ya. Dia adalah teman daripada para rasul, orang yang percaya kepada Yesus. Dia adalah pengikut Yesus Kristus. Dia mencatat semua ini. Maka itu saudara lihat di Lukas pasal yang ke-9 ayat 51. Nah, saya baca ayat 51 mengatakan demikian. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ada? Jelas ya? Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ya, kemudian Yesus kan bersama muridnya pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem ada satu namanya Bukit Zaitun ya. Di Bukit Zaitun Yesus terangkat ke surga. Ini sudah ditulis. Nah, Lukas juga mencatat itu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus kita lihat setelah 40 hari kan dia dari kebangkitannya. Dia ada di bumi selama 40 hari. Kita pernah berbicara, belajar. Banyak orang bertanya, selama Yesus hidup 40 hari, dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus tinggal di mana? Tidur di rumah siapa kan? Kalau kita ngomong. Ada di mana? Memang ini rahasia. Rahasia nggak tahu kita. Ya, ada yang mengatakan, oh ya mungkin katanya di Bait Suci. Bait Suci belum dihancurkan oleh Jenderal Titus kan. Masih ada exit itu Bait Suci. Bait Suci itu adalah satu simbol kehadiran Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu ya. Tinggal bersama dengan umatnya. Selalu mengatakan Bait Suci atau Bait Allah atau rumah Tuhan. Sebelum ada Bait Suci dulu adalah tabernakel, di mana Allah hadir bersama dengan Musa dan umat Israel di padang gurun, ya kan? Di tabernakel terus jalan pindah, kemudian pindah ke Bait Suci di kota Yerusalem. Kita tidak tahu di mana, tapi dia ada di suatu tempat. Ada yang mengatakan mungkin dia di Gunung Sinai, karena di Gunung Sinai di mana Allah menampakkan diri kepada Musa dan umat Israel. Dan mendapatkan hukum Taurat. Nah, Elia pun pernah pergi ke Gunung Sinai. Lari kan, Elia mau dibunuh oleh Isabel, istrinya Ahab yang jahat itu. Oh, dia ke gunung Tuhan. Kenapa? Dalam konteks mereka tahu di gunung Tuhan ada Tuhan. Tapi Tuhan ada di mana-mana ya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Yesus harus naik ke surga. Yes. Saudara-saudara, kenapa? Karena Yesus asalnya datang kan dari surga. Kan mengatakan, God become man. Allah menjadi manusia. Dia datang dari surga, turun ke bumi menjadi manusia. Dan sekarang misinya, tugasnya melakukan kehendak Bapaknya telah selesai, it is finished. Kata Tuhan waktu dia disalibkan. It is finished, sudah selesai. Maka selesailah setelah dia bangkit 40 hari kemudian. Nah, dia naik ke surga, kembali ke rumahnya, ke rumah Bapa surgawi. Memang dia berasal dari sana.
Untuk menggenapi semua nubuatan tentang dia. Yes, saudara-saudara. Dan dia pergi ke sana untuk apa? Juga menyediakan tempat bagi kita. Kalau saudara baca di Yohanes 14 ayat 2. Betul nggak? Coba lihat. Yohanes 14. Dia kasih tahu kepada murid-muridnya. Yuk jangan gelisah hatimu ya. Nah, coba saudara baca di Yohanes 14 ayat 1. Ya, kita baca dari ayat 1 dulu. Janganlah gelisah. Khawatir ya. Percayalah kepada Allah dan menunjukkan pada Bapa ya. Percayalah juga kepadaku, ya kan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jauh-jauh hari sebelum Yesus mati, dia sudah kasih tahu, aku akan pergi loh. Yes, itulah kenaikan Tuhan Yesus. Pergi pulang ke surga, ke sana buat apa? Di sini mengatakan menyediakan tempat ya. Apakah Tuhan Yesus perlu menyediakan real estate, perumahan mewah, mansion? Tapi kalau bahasa Inggrisnya King James itu ya mansions, rumah besar, mansions. Kalau di PIK ada satu kelompok cluster ya, itu mansions, itu rumahnya besar, istana. Kemarin kan ada ketangkap yang wanita tuh, yang nggak usah sebut namanya, Anda tahu, dia tinggal di PIK ya. Waduh, gila rumahnya hampir 70 M katanya dia di koran itu. Nah, itu istilah mansion, besar 70 M. Waduh, rumah kita, apartemen saya aja nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan itu, saudara-saudara. Tapi Tuhan menyediakan mansion itu, wah lebih nilainya dari rumahnya ada di PIK. Anda percaya atau enggak? Tuhan menyediakan tempat. Yang penting, apakah Anda percaya Yesus sungguh-sungguh? Itu kan gitu. Apa Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Yalah. Anda mau mendapatkan mansion? Ya, mansion. Anda harus percaya kepada Yesus. Kau percaya kepada Allah, Allah Bapa yang mengirim Tuhan Yesus. Dan kau harus percaya Yesus. Yesus yang mana? Yesus orang Nazaret yang mati. Kalau nggak percaya Yesus yang mati gimana? Yesus yang mana? Ada Yesus yang lain dong. Yesus yang Alkitab, Yesus yang mati, menebus dosa kita, yang menanggung dosa kita. Dan Yesus yang mati dan apalagi yang bangkit. Sudah bangkit, yang naik ke surga dan dia akan datang lagi. Itulah Tuhan Yesus kita yang kita nantikan sekarang. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, Yesus penting pulang ke surga. Yes, karena dia naik ke surga menggenapi karya penebusan yang harus dipenuhi. Ya, karya penebusannya sudah selesai. Oke, go back. Kembali kepada Allah Bapa yang mengutusnya kan. Ya, kemudian dia akan naik ke surga. Menampakkan diri kepada pengikutnya. Dan Yesus memberikan amanat agung kepada pengikutnya sebelum dia naik ke surga. Untuk apa? Supaya mereka boleh melakukan pekerjaan yang besar. Kalau pekerjaan yang besar bukan membangun gereja yang besar ya saudara, jangan salah. Nah, ini kan banyak orang konsep dunia, banyak orang yang pintar-pintar. Oke lah, nggak masalah, yang punya talenta. Mereka mau bangun pekerjaan Tuhan yang besar, maksudnya gedung yang besar, dari huge church. The mega church katanya. Kan begitu. Benar nggak? No. Pekerjaan besar itu apa? Preach the gospel of Christ. Oh yes. Supaya orang yang berdosa, orang yang sesat diselamatkan. Oh itu great job, great besar. Pekerjaan besar itu. Itu membawa orang
mengenal Yesus dan diselamatkan. Oh, itu pekerjaan besar. Yes. Ya, banyak orang kan maunya ke gereja yang besar. Saudara, satu hari gereja yang besar yang mega itu akan diambil oleh antikris. Oh ya, kalau gereja sudah di rapture, harta-harta yang di dunia ini akan diambil oleh siapa? Antikris. Orang Kristen yang tidak selamat, itu akan dikontrol oleh antikris. Oh yes, saudara-saudaraku. Yesus naik ke surga, yes. Dia di sana untuk apa? Ya, tadi sudah dikatakan dia menyediakan tempat bagi kita. Dan dia menjadi pelayan intercession. Nah, ini banyak intercession itu artinya seperti seorang imam besar yang melayani ta'ala. Untuk kita, berdoa untuk kita loh. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus ya di surga. Ya, kenaikan Tuhan Yesus adalah untuk menguatkan kita. Orang-orang percaya di bumi ini supaya kita terus boleh dipakai oleh Tuhan sesuai apa yang Tuhan berikan kepada karunia-Nya kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu memberitakan Injil-Nya yang membawa orang-orang kepada Kristus. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus naik ke surga. Tujuan naik ke surga ialah untuk memuliakan Allah Bapa. Yes, kalau saudara perhatikan Yohanes 17 ayat 1. Coba kita lihat Yohanes 17 ayat 1 ya. Oke. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah. Mengadah itu artinya melihat ke langit ya. Itu ya. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dan Yesus sudah dimuliakan oleh Bapaknya kan. Nah sekarang memuliakan Bapa juga kan, anaknya kan. Itu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadaku. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus dimuliakan Allah, ya. Makanya namanya ajaib kan, dimana semua yang berlutut yang akan bersujud berlutut dan yang memiliki lidah akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Kapan Yesus datang kembali? Tidak ada orang yang tahu. Dan Yesus sendiri mengatakan tadi di Yohanes 14 bahwa dia menyediakan tempat dan dia akan kembali menjemput miliknya, orang-orangnya, kepada jemput orang-orangnya bertemu dengan dia. Kapan itu terjadi? Saya tidak tahu. Dan ini akan terjadi di mana gereja, orang-orang percaya akan di-rapture, bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, tadi malam kan kita sudah bahas kan mengenai doktrin tentang rapture, kedatangan Tuhan Yesus itu akan terjadi di mana rapture. Nah, orang-orang yang mati dalam Kristus, nah ingat, orang-orang yang mati ya dalam Kristus, artinya apa? Orang-orang yang dulu, yang sebelum kita ini, dari Petrus yang memberitakan Injil, Paulus, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus kan, mereka kan mati dalam Kristus kan, mereka yang pengikut Yesus kan, mati. Nah, kuburannya di mana? Saya juga tidak tahu. Paulus di mana kuburannya?
Tidak tahu. Katanya Petrus punya kuburan ada di Vatikan. Wah, di mana nggak ada historisnya. Ada. Petrus juga diadili sampai ke Roma, ketemu sama kaisar. Mati di sana. Di mana kuburnya? Ya, kuburnya ada di Roma. Roma di mana? Saya tidak tahu. Saudara, apakah Petrus pernah pergi ke Roma? Catatan sejarah Alkitab tidak pernah Petrus pergi sampai ke Roma. Yang pergi sampai di sana itu Rasul Paulus. Itu di Kisah Para Rasul. Nah, saudara, yang mereka yang mati akan bangkit dengan ajaib. Di mana kubur saya nggak tahu. Tiba-tiba dengan kuasa Tuhan kan, semua tubuh yang ditanam di tanah itu bisa bangkit duluan, naik ke angkasa. Kemudian kita yang masih hidup, ya, hidup, Tuhan memberikan tanda trompet berbunyi, trumpet berbunyi. Bunyinya gimana? Wah, apakah seperti itu bunyi yang kalau misalnya ada roket mau diserang ke satu negara, langsung dibunyinya namanya bukan alarm, apa namanya itu? Bunyi, jadi semua penduduknya dengar itu. Bukan alarm, ya seperti sejenis alarm gitu ya. Kayak Israel itu, kan diserang oleh Hamas, oleh roket di sana. Tiba-tiba ada bunyi yang semua orang cepat-cepat dengar, masuk ke bunker. Ya nggak? Nah, itu tandanya. Tanda. Nah, kalau tandanya malaikat tiup trompet itu, tiba-tiba saudara dan saya yang percaya Tuhan ya, yang telah diselamatkan, tiba-tiba kita dengar itu langsung otomatis, langsung kita sekejap mata berubah kita. Langsung dasi saya copot, semua kacamata saya copot. Semua tangan tinggal copot, tinggal sepatu copot. Tiba-tiba kita diangkat ke surga. Wow. Apakah itu hanya satu imajinasi? Hah? No. Alkitab yang ngomong sendiri kan di 1 Tesalonika pasal 4. Dan juga di 1 Korintus pasal 15 ayat 51-52. Ini dicatat di Alkitab, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini orang-orang Kristen mengenang kenaikan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah orang-orang Kristen hanya mengenang, oh ya Yesus sudah naik ke surga. Adakah mereka juga merindukan kedatangannya yang kedua kali? Oh Pak Pendeta, jangan cepat-cepat datanglah. Saya belum berkarir, saya mau sukses dulu, ya kan? Saya belum merit, saya belum itu ini, belum bisa menyenangkan orang tua saya. Saya mau cari uang banyak-banyak, saya mau menyenangkan orang tua belum. Tuhan Yesus, jangan cepat-cepatlah engkau kembali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Itu. Apa yang bisa kita lakukan selama masih hidup? Tidak ada yang lain, hanya kita. Anda harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda harus terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi. Anda akan selamat. Kapan kita diangkat? Kita tidak tahu. Kalau kita diangkat, kita telah siap, kan? Kapan pun kita siap. Dengan cara apapun kita siap. Mungkin kita tidak sempat lagi diangkat kan. Kita mati kan begitu. Ya nggak tahu saya. Walaupun kita nggak diangkat. Sekalipun kalau saya mati. Saya harus pasti masuk surga. Gitu. Ya nggak? Anda pasti yakin masuk surga nggak? Pak Pendeta, saya kan banyak dosanya. Masih ikut-ikut dunia ya. Aduh, saya belum siap. Saudara. Kenapa Anda ngomong begitu? Anda tidak layak. Memang kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa loh. Tapi karena kasih Kristus yang besar itu, saudara. Dia memanggil saudara. Ya, mencari orang yang sesat. Kasih Allah, kasih Yesus begitu besar. Dia mencari orang yang sesat. Dia tidak mencari orang yang benar. Mana ada orang benar di bumi ini yang dicari? Nggak ada. Tidak ada orang benar. Satu pun tidak ada orang yang benar. Semua orang telah berdosa. Roma 3:23. Semua telah
berdosa. Dan kurang kemuliaan Allah. Kalau TB terjemahan, hilang kemuliaannya ya. Kurang kemuliaannya. Nggak mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Ada dosa. Hidup kita penuh dosa. Tapi karena kasih Kristus, Dia mau menjangkau kita. Dia mau mencari kita. Dia memberikan hidup kekal kepada saudara. Hanya kita tinggal mau terima nggak anugerahnya. Dengan percaya. Bagaimana percaya? Nah, kalau bagaimana percaya itu Roma 10. Coba kita baca. Roma 10, saudara. Nah, ini sebagai jaminan syarat mutlak. Ya, di mana kita baca di Roma 10 ayat yang ke-9. Saudara coba perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ya, mari kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah apa? Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya. Stop dulu. Anda percaya dengan apa? Logika? Rasio? Tidak masuk akal. Saya tidak mau percaya. Bukan percaya pakai kepala. Sini apa? Dengan hati. Apa arti hati? Oh Tuhan, aku orang berdosa. Dia menyanyi, aku orang berdosa. Ampuni aku orang berdosa. Aku mau percaya dengan hatiku. Terima Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit kembali. Maka itu dengan hati orang percaya dan apa? Dibenarkan. Wow. Orang yang tadi bersalah, orang tadi berdosa sekarang dibenarkan. Dan dengan mulut. Nah, mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, very simple. Gospel of Jesus Christ is very simple. Tidak berat. Ada orang memberikan standar keselamatan. Kamu kalau mau selamat, satu, kamu harus hidup suci. Hidup suci ya. Kedua, kamu harus cinta kebenaran. Sepertinya logika ya. Ketiga, kamu harus rajin-rajin ke gereja. Sepertinya ada benarnya juga ya. Keempat, kamu harus tinggalkan dosamu. Harus setia dan taat. Baru bisa masuk surga. Sekarang saya ngomong, benar gak saya ngomong? Sesuai gak dengan arti ayat ini? Ada gak ayat yang mengatakan demikian yang saya ngomong? Gak ada. Maka perhatikan para pendeta khotbah. Kalau kamu tidak hidup suci, tidak bisa lihat Tuhan. Ya tidak bisa masuk surga. Sekarang saya mau tanya. Anda sudah percaya Yesus belum? Kalau Anda sudah percaya Yesus, dosamu sudah diampuni belum? Sudah. Sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus enggak? Komplit, full ditanggung. Enggak ada separuh-separuh. Yes. Sudah disucikan belum? Yes. Sudah dibenarkan belum? Yes. Kan waktu kamu percaya kan dibenarkan. Dari orang berdosa, anak setan dulu. Sekarang jadi anak Allah. Posisi kita. Selesai bu? Sudah. Maka selamat gak kita? Yes. Saya selamat. Karena saya ada dalam Yesus Kristus. Karena saya sudah percaya dengan hati saya. Saya dengan terima Dia. Dan dengan mulut saya mengaku. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Kau telah mati dan bangkit untuk aku. Selamat gak? Yes, kata Tuhan. Selamat. Percaya Tuhan Yesus. Saudara, Yesus akan kembali. Yes. Kapan nih? Saya tidak tahu. Tapi mari kita sebagai orang percaya. Kita hanya bisa menanti Dia. Selama di dunia, mari kita dengan setia menanti dan taat kepada firman-Nya di dalam hidup kita. Supaya nanti kita mendapatkan pahala di surga. Bukan hanya semata-mata, pokoknya aku masuk surga, masuk surga. Oh ya memang harus masuk surga.
Tapi orang yang telah menerima kasih karunia Allah yang besar itu harus kita buat sesuatu loh untuk Tuhan kita Yesus, kan? Artinya memuliakan Tuhan kita melalui hidup kita sehari-hari. Ya, nanti saudara akan dapat apa? Pahala dan crowns, mahkota yang Tuhan siapkan kepada kita semuanya. Nanti kalau misalnya sampai masuk surga, yuk nggak ada apa-apa, semua teman-teman dapat sesuatu. Gimana kamu? Aduh, saya menyedih. Aduh Tuhan, kenapa ya dulu saya tidak begini? Ya, saudaraku yang saya kasih Tuhan, Yesus mengasihi kita semua. Yesus akan datang kembali. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Mari kita berdoa.